Oke, mungkin sekarang kita langsung bahas masalah ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Ini saya ngebut ya. Jam 6, ini zuhur jam berapa? Sekarang? Jam 1. Oke. Ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah, yang tak boleh, dilarang. Pertama, bertanya nama pasien dan nama ibu. Pasien sama nama ibunya. Pasien nama emaknya. Loh, kenapa anda boleh? Itu menanya nama ibu, ya. Ini adalah salah satu tipuan dari tipuan-tipuannya iblis. Jadi si setan itu hendak menghinakan orang-orang yang mendatangi dukun, menyamakan orang-orang yang mendatangi dukun dengan anak-anak yang lahir dari hubungan-hubungan zina. Karena orang yang lahir dari hubungan yang halal itu nasabnya disandarkan ke siapa? Bapak. Gimana kalau Isa bin Maryam? Beda. Jangan dikiaskan ke situ. Mereka kan kadang mengkiaskannya ke situ, ke Nabi Isa bin Maryam. Bahkan di Mesir, ini ada ustadz-ustadz dari Mesir juga ya. Kadang orang-orang sana kalau mengumpat, kalau marah, itu mengatakan yabna ummak, katanya. Hei anak ibu, maksudnya bukan anak mami. Hei anak zina. Seperti itu orang-orang sana kalau marah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, kitab ruqyah syariah tidak bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Kok antum menemukan orang meruqyah kemudian dia mengaku bisa melihat jin, tinggalkan. Itu bomoh, dukun. Kalau di Indonesia dibilang uskun atau kikun, ustadz dukun atau kiai dukun. Kalau kiai yang benar, ustadz yang benar, tidak mungkin dia bisa melihat jin. Saya mau kasih penjelasannya sedikit aja tentang masalah melihat jin ya. Kira-kira indigo, anak-anak indigo, budak-budak kecil tuh, indigo menurut bapak ibu itu kelebihan bukan? Hah? Kelebihan bukan? Kelebihan bukan? Hah? Nggak masalah, bilang aja. Yang bilang kelebihan siapa? Kelebihan tahu ya? Apa sih orang sini bilang? Istimewa. Kelebihan bukan? Saya bilang kelebihan. Itu kelebihan penyakit ya. Jadi tidak perlu dibanggakan anak-anak kecil kok bisa melihat jin. Oh, mak, di ruangan ini ada apa? Hantu di sini yang terkenal apa? Pocong. Oh, sama ternyata. Oh, ada pocong misalnya di ruangan ini. Itu jangan dibilang, oh anakku ini bakal jadi wali. Wali apa? Wali daya. Bukan. Itu bukan karomah. Karomah, nanti insya Allah kita bahas masalah karomah juga ya. Karomah itu adalah buah dari keimanan dan ketakwaan. Kalau karomah bawaan dari lahir itu bukan karomah, hati-hati. Hati-hati. Itu talbis seperti yang dijelaskan oleh Ustadz siapa? Barusan ya. Itu masalah talbis itu betul sekali. Hati-hati. Talbisnya iblis itu lembut, sangat lembut. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak namanya Ibnu Sayyad. Itu dari perkampungan Yahudi Madinah. Dia juga bisa, bahkan lebih keren, sampai bisa melihat singgasananya iblis di atas lautan. Rasulullah SAW saat itu tidak suka. Ikhsa, enyahlah kau. Fa innaka lan taghdu qadrak. Karena engkau sekali-kali tidak akan pernah melampaui kemampuan yang telah Allah tetapkan atas manusia. Jadi di sini saya akan bahas sedikit masalah melihat jin ya. Ini saya rangkum dan saya gabungkan karena waktunya sedikit ya. Kita mesti bahas semuanya. Ini perihal tentang melihat jin. Itu tidak bisa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Nah, sesungguhnya iblis, hunya dhamir ini kembalinya ke siapa? Ke iblis. Sesungguhnya iblis beserta qabilahnya itu tidak bisa melihat kalian dari tempat yang kalian itu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil pertama bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel. Ngeyel apa bahasa sini ya? Bandel. Apa bandel tuh? Berkelit ya? Berkelit. Bohong kamu. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini jelas kias wal farid. Nggak beres lah dikiaskan sama para nabi. Itu nggak betul. Kita manusia biasa, dia manusia biasa. Ketika dikiaskan oleh para nabi, ya ndak tidak nyambung. Saya bawakan faqad rawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi 'anir Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqib Syafi'i. Beliau mengatakan sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan." Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa gitu kan? Kamu siapa? Nabi bukan? Kalau ngomong nabi ya sudah. Wassalam. Sana pergi ke laut aja. Ini sudah jelas ya. Para ulama menunjukkan, ini yang ngomong bukan Faizar ya, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. Yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Madhab yang paling banyak dianut madhabnya di Nusantara. Nusantara kan enggak cuma Indonesia ya. Sini juga banyak kan madhab Syafi'i. Iya. Oh dia ngaku-ngaku madhab Syafi'i, katanya mohon maaf, dia punya ilmu hikmah, ilmu laduni, bisa melihat jin, berarti telah menyelisihi madhab Syafi'i itu sendiri. Jelas ya? Jelas? Tidak bisa melihat jin. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini diabadikan dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, anugerahkan, berikanlah ampunilah aku dan berikanlah kepadaku mulkan, kekuasaan, kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya yang namanya mulkan, kekuasaan ini adalah mencakup penundukan jin yang hanya Allah khususkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menangkap ifrit yang hendak menorehkan obor api ya ke muka beliau, ditangkap sampai beliau merasakan dinginnya liur si ifrit ini, dicekek sama beliau, dan beliau berniat untuk mengikatkan si ifrit ini di tiang Masjid Nabawi saat itu, dilepaskan lagi. Karena apa? Karena aku ingat kepada doa saudaraku Sulaiman, makanya aku lepaskan. Aku tidak ingin menyelisihi doa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah ini kok bisa melihat jin, bisa nangkep jin ke dalam botol, bohong. Itu berarti tidak sesuai sunnah itu sendiri. Lebih dalam lagi, An-Nuhas berkata, min haitsu la tarawnahum, dalam ayat ini,
dalam kalimat min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang tidak bisa kalian lihat, yadullu ala annal jinna la yurawna illa fi waqti nabi. Menunjukkan bahwasanya jin itu tidak bisa dilihat kecuali pada saat para nabi itu masih hidup. Liyakuna dzalika dalalatan ala nubuwatihi. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwasanya kenabian beliau itu memang benar-benar hak, benar-benar nyata. Menguatkan kenabiannya beliau. Li'anna Allah jalla wa azza khalaqahum khalqan la yurawna fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin sebagai makhluk yang tidak bisa dilihat. Wa innama yurawna idza naqalu an suwarihim. Dan jin ini bisa dilihat ketika mereka telah berubah bentuk dari wujud aslinya. Wujud jin kan tak kasat mata, seperti angin. Nggak kelihatan. Bisa lihat angin? Nggak bisa. Lihat tuh angin dari AC, bisa lihat nggak? Sama berarti mereka, hanya bisa dirasakan. Jin juga kadang bisa dirasakan, merinding-merinding dan lain-lainnya, kerasukan. Maka orang-orang yang terkena sihir itu sangat peka terhadap jin yang ada di sekitarnya. Ya, di sini menunjukkan di zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah wafat, jin sudah tidak bisa nampak lagi, kecuali yang mengganggu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin, ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu yang tadi kita jelaskan. Ada yang masih bandel lagi, ada yang masih melawan lagi. Kamu juga batil, masih kurang piknik katanya gitu. Baca dong kitab Sahih Bukhari. Di situ dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menangkap jin dan melihatnya. Nah, ini gimana ini kalau kita dilawan dengan semacam ini? Ada yang semacam itu. Abu Hurairah ketika disuruh menjaga gudang zakat, melihat itu jin kecil. Rajulun muhtalim dalam hadis. Rajulun muhtalim, anak-anak remaja, enggak kecil, enggak apa namanya? Bukan dewasa. ABG ya, anak baru gede. Ditangkap sampai 3 kali. Itu gimana? Bahkan sampai bisa nangkap. Di sini dijelaskan lagi, Muhammad Rasyid Ridho, beliau menjelaskan dalam Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Tafsir Al-Manar jilid 7 halaman 525. Beliau mengatakan, fa idza tamatsalul malak awil jan fi suratin kathifatin ka suratil basar aw ghairihim, apabila malaikat dan juga jin mereka itu merubah bentuknya menjadi wujud yang padat seperti ini nih, seperti surah basar, seperti bentuk kita manusia. Ini kan padat ya, enggak tak kasat mata, padat. Au ghairihim, atau bentuk-bentuk padat yang lain seperti kucing, ular, anjing hitam, kala jengking. Amkana lil basar an yarauhu, maka bisa bagi manusia untuk boleh melihat penampakan tersebut. Walakinnahum la yarawnahu ala suratihi wa khilqatihi al-asliyah bihasbil 'adah. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa melihat jin di bentuknya yang asli, yang tak kasat mata. Tak akan mungkin bisa. Nah, ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku apa sih contohnya tuh? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka. Yang ketiga, meminta benda atau barang bekas pakai. Benda atau barang bekas pakai. Contoh, mohon maaf sekali. Pakaian yang sudah terkena keringat korban atau keringat pasien. Mohon maaf, celana dalam, kaos kaki, uang. Uang ini juga bisa digunakan
untuk media sihir. Menyihir untuk mengobati dan lain-lainnya supaya jin itu bisa nempel di si korbannya, itu bisa seperti itu. Kita peruqyah tidak pakai cara-cara seperti itu. Peruqyah syar'iyah tidak pakai cara-cara minta-minta benda bekas pasiennya. 4. Menanyai hari pasaran atau weton, apa bahasa sini? Kelahiran. Hari kelahirannya hari apa? Ditanya-tanya. Tarikhnya. Tarikh berapa? Itu enggak perlu. Kita enggak pernah tanya seperti itu. Dan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Minta foto pasien dan rambut. Nah, ini buat apa? Kadang saya juga minta foto, tapi untuk mendiagnosa melalui tangan, melalui wajah. Yang laki-laki ya, kalau perempuan paling tangan aja. Itu untuk diagnosa tidak masalah. Diagnosa itu untuk memeriksa ya. Ini sakitnya apa ini? Dari wajah, dari tangan, dari postur tubuh. Tapi kalau untuk mengobati itu tak bisa. Tak bisa seperti itu. Kalau untuk diagnosa tahu ya? Itu boleh. 6. Minta hewan dengan jenis tertentu atau corak warna tertentu. Ayam cemani, ayam hitam tuh ya. Apalagi ya macam-macam lah. Tapi yang paling terkenal ayam hitam. Kambing yang apa contohnya tuh? Tanduknya retak misalnya dan lain-lainnya lah, banyak. 7. Menulis rajah. Rajah tahu? Wafak. Itu kita tak pakai cara seperti itu. Walaupun saya bawa kitab wafak, aufak, ini bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk kita bedah. Betulkah ini dari Imam Al-Ghazali? Nah, tunggu nanti. 8. Membaca mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Itu dihindari. Dan bahkan bukan hal yang masyru', jadi haram, tidak boleh, dilarang. Ralat, mohon maaf, tadi yang ruqyah jenis keempat itu bukan makruh hukumnya, haram. Dilarang ya. Yang tadi, ruqyah yang jenis keempat. Yang membaca mantra-mantra yang nggak difahami maknanya, itu hukumnya haram. Nggak boleh. 9. Memberi jimat. Apa jimat tuh? Tanggal ya? Tanggal. Jimat. Kita nggak pakai tanggal-tanggalan semacam itu. 10. Menyuruh pasien menyendiri, tidak menyentuh air. Tidak boleh menyentuh air. Ini disuruh pasiennya, disuruh supaya tidak boleh menyentuh air. Nah, ini kalau junub gimana? Kalau mau sholat, tayamum tidak boleh. Tak bisa ya, tak boleh. Karena tidak ada uzur. 11. Memberi sesuatu untuk ditanam di rumah. Telur angsa, tulang-tulangan, tulang ya. Itu enggak, kita juga enggak pakai semacam itu. 12. Mengobati dengan media telur. Telur tahu ya. Digosok keluar paku, digosok keluar jarum, digosok keluar darah. Itu tipu, sulap. Beberapa kali pernah saya praktekkan. Kalau Bapak Ibu mau caranya saya kasih tahu. Mudah. Itu bukan ngobatin. Cuma ngadakan pertunjukan sirkus aja. Tidak ada semacam itu. 13. Memindahkan penyakit ke hewan. Tak ada. 14.
punya ruangan khusus yang tak boleh dimasuki oleh siapapun. Jadi ada ruangan khas, tak boleh dimasuki oleh siapa-siapa kecuali dia. Ada yang semacam itu? Pernah jumpai? Nah, itu enggak beres. Enggak benar. Mengobati dengan media keris atau ada keris di sini ya? Ada. Saya kira cuma di Jawa. Nusantara insya Allah senjatanya dari dulu keris. Keris. Menggunakan mediator saat mengobati. Mungkin pernah lihat di YouTube tentang cara jin catcher. Pernah lihat? Ngambil jin, kemudian ada mediator. Ini korbannya, orang kena sihir. Ini ada mediatornya, teman dia. Jinnya dimasukkan ke sini untuk memberitahu ini orang ada apanya. Itu enggak boleh. Mediator, perantara ya, perantara. Selanjutnya, menangkap jin ke dalam botol. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Hujahnya juga jelas. Tidak benar. Tak boleh. Selanjutnya, menerima jasa pengasihan, penglaris, mencari barang hilang dan lain-lain. Dulu di awal saya meruqyah, saya lulus pesantren 2011 lah. Lulus pengabdian, setelah selesai pengabdian banyak ramai SMS masuk. Tanya, Ustadz, nomor togel tahu nggak togel? Togel tahu? Nomor judi. Kalau di sana namanya togel. Nomor judi yang akan keluar berapaan? Saya nggak tahu, saya hapus itu waktu itu. Ramai, banyak yang waktu itu tanya seperti itu, dikiranya peruqyah itu sama seperti bomoh, dukun. Arraf itu padahal tidak sama sekali. Kita tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Gitu. Ini sebagian dari ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah ya. Tadi sudah kita jelaskan satu persatu. Oh ya, ada satu lagi, peruqyah tidak bisa menerawang. Menerawang apa itu menerawang? Melihat masa depan, melihat orang-orang itu ada di meramal ya. Kalau ada orang yang ngaku dia itu orang tasawuf, mutasawwifah, orang sufi, kalau dia ngaku-ngaku bahwasanya ilmu ramalan itu ada, ilmu penerawangan itu ada, dan mereka menggabungkan itu adalah dari kasyaf, itu bohong. Mungkin di sini ada dari pesantren. Insya Allah ada yang tahu kitab namanya Al-Minnahus Saniyah. Al-Minnahus Saniyah, wasiatnya Rasulullah SAW kepada Baginda Ali radhiyallahu anhu. Ya. Di situ Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau tokoh sufi besar di Mesir di zamannya, mengatakan, "Wa man kushifa lahu amma yaf'aluhu an-nas fi qu'uri buyutihim, ya, fa huwa kasfun syaitaniyun." Barang siapa yang bisa melihat apa yang dikerjakan manusia di celah-celah rumahnya, maka itu adalah kasfun syaitaniyun, kasaf yang ditimbulkan oleh para setan, kemampuan yang ditimbulkan oleh setan. Fayajibu alaihi taubatu minhu fauran, dan dia wajib hukumnya untuk bertobat dari kemampuannya itu saat itu juga. Wajib, harus dia bertobat karena dia bisa melakukan hal tersebut. Pasti akan ada amalan yang sama. Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ya. Ini tokoh sufi besar. Jadi karena ramai sekali orang-orang yang ngaku-ngaku punya khawariqul ada, punya kemampuan luar biasa, menisbatkan dirinya pada sufi. Padahal ternyata dari kitab-kitab sufi sendiri mengingkari hal-hal itu. Jadi sufi yang mana? Kan semacam itu, bohong.